Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas D, Anatomi dan Fisiologi Manusia akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dengan tema sistem endokrin. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Iroki dengan NIM 21613261. Saya Aisyah Aprilia Andari, NIM 21613273. saya Ahmad Zaikra Ramadhani dengan NIM 216132448. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah Ramadhani dengan NIM 21613279. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dengan NIM 21613246. Perkenalkan, nama saya Anggun Puji Rahayu dengan NIM 21613264. Adapun materi yang akan dibahas adalah pertama, peran sistem endokrin terhadap homeostasis, kedua, perbandingan kontrol oleh sistem saraf dan sistem endokrin, dan ketiga, perbedaan kelenjar endokrin dan eksokrin. Saya Alia Salsabila di sini akan menjelaskan mengenai homeostatis. Homeostatis merupakan fungsi dari sistem endokrin. Tubuh mengandung 8 kelenjar endokrin utama yang mensintesis dan mensekresi zat-zat kimia yang disebut dengan hormon darah. Hormon ini diangkut melalui sistem peredaran darah ke seluruh tubuh sebagai bantuan untuk mengatur fungsi sirkulasi dan metabolisme. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Nah, pada manusia ini sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah mencakup darah, jantung, dan pembuluh darah. Sedangkan sistem limfatik mencakup cairan limfe, pembuluh limfatik, jaringan, dan organ limfatik. Sedangkan metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh menjadi suatu energi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran sistem endokrin terhadap homeostasis. Yang pertama, contoh peran sistem endokrin dalam pemeliharaan homeostasis adalah dalam mengontrol kadar glukosa darah. Konsentrasi glukosa darah diatur secara hati-hati oleh sistem endokrin, misalnya hormon insulin. Hormon insulin mengatur sel dan metabolisme glukosa. Oleh karena itu, penting dalam pengaturan konsentrasi glukosa darah. Setelah makan karbohidrat besar, kadar glukosa darahnya meningkat di atas normal. Dari kenaikan glukosa darah memberi sinyal pankreas untuk melepaskan insulin, yang kemudian menurunkan glukosa darah dengan meningkatkan serapan selulernya. Kegagalan dalam sistem kontrol glukosa darah ini biasanya dapat menyebabkan penyakit yang namanya penyakit diabetes. Perbandingan kontrol oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf melibatkan kontrol sadar dan tidak sadar, sedangkan sistem endokrin hanya melibatkan kontrol tidak sadar. Yang pertama ada sistem sadar. Sistem sadar adalah sistem syaraf yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi saraf pusat atau otak. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada sistem saraf tepi atau sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak. Terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur kegiatan organ-organ dalam, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar keringat, otot polos, sistem pencernaan, dan otot polos pembuluh darah.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda, yaitu tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless. Dia menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologi tubuh. Perbedaan kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Yang pertama ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar penghasil hormon. Hasil hormon sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa beredar dalam jaringan tanpa melalui ductus atau saluran. Beberapa contohnya yaitu seperti kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar reproduksi. Yang kedua, kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam ductus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal, lapisan traktus intestinal. Beberapa contohnya itu ada kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaseus. Kesimpulan dari materi kami, yang pertama, salah satu fungsi dari sistem endokrin adalah menjaga homeostasis. Peran sistem endokrin dalam pemeliharaan homeostasis adalah dengan mengontrol konsentrasi glukosa darah. Salah satu contohnya yaitu hormon insulin mengatur sel dan metabolisme glukosa. Yang kedua, sistem saraf melibatkan kontrol sadar dan tidak sadar, sedangkan sistem endokrin hanya melibatkan kontrol tidak sadar. Jadi, pada sistem saraf, ada sistem saraf sadar yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar melalui koordinasi saraf pusat otak. Dan ada juga sistem saraf otonom yang bekerja sendiri tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat. Berbeda dengan sistem endokrin yang hanya bekerja sendiri atau tanpa kita sadari. Yang ketiga, kelenjar endokrin melepaskan hasil sekresinya, sedangkan eksokrin melepaskan hasil sekresi melalui saluran di permukaan tubuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kritik dan saran akan sangat kami hargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.